kedua mengenai at-tamyiz, mengenai tamyiz. Tamyiz itu kalau bahasa Jawanya apa nih? Kata kalau bahasa Indonesia ya kata keterangan, penjelas, penjelas. Huwa ta'rifu definisinya. Bentar. Definisinya ismu nakiratin iku ismu nakirah. Oke, ismu nakiratin aja ya. Apa ismu nakiratin gitu? Mana siapa? Faisal ada enggak? Ada Ustaz. Ismu nakiratin apa ismu nakiratun? Ismu nakiratin enggak apa-apa, ismu nakiratun juga enggak apa-apa Ustaz. Enggak bisa. Kalau ismu nakiratun maka menjadi susunan na'at dan mang'ut. Kalau ismu nakiratin maka menjadi susunan indofah. Boleh kayak gitu? Boleh Ustaz. Tenan. Lah itu sifat naat ma'ul katanya harus ada mu'anas sama mu'anas. Mudzakkar sama mudzakkar. Nah, ini kalau pembahasan ism. Apakah isim ini termasuk kalimat apa? Mudzakkar apa mu'annas? Ini masih banyak didiskusikan sama ulama nahwu Ustaz. Masih pada mujadalah. Ismun itu mu'anas atau mudzakkar. Terus itu ada disifati lagi mansubun. Kenapa enggak mansubatun? Kalau mu'anas. Berarti di sini ini lebih ditekankan ke mudzakkar ya. Nggih Ustaz. Ya wes. Ismu nakiratin itu ismim nakirah. Dan nah itu mansubun. Nah, karena muidzofah itu kan ini kan apa naatnya itu naat kan harus nakirah makrifat kan. Ismun nakiratun itu isim nakirah mansubun yang dibaca nasab. Ya. Ja'a datang tekani isim nakirah iku liyuzilal ibhama wal humud. Liyuzila untuk menghilangkan al ibhama ing ketidakjelasan wal humudolan kesamaran. Menghilangkan sesuatu yang tidak jelas dan samar, masih mubham, masih tidak jelas, masih samar-samar. Alladzi qablahu ing lafat yang sebelumnya tamyiz atau sebelumnya isim nakirah. Sebelumnya tamyiz itu lafadznya tidak jelas, masih samar, belum terang. Wa yubayyinu dan menjelaskan al murada ing karpe tujuannya minhu dari lafadz sebelumnya. Alladzi qablahu atau al ibham wal humud. Menjelaskan lafadz yang yang jatuh setelahnya. Mislu contohnya indi kintarun komhan. Indi ikut tetap kedua ingsun kintarun utawi sak pental. Kintar ya ukuran bos tepatnya sak pental bos sak piron. Komhan gandumi. Ketika kita mengatakan indi kintarun, saya mempunyai satu pental. Lafadz itu belum jelas toh. Kemudian ketika ada lafadz komhan datang dijelaskan, oh sepental itu berupa gandum toh. Kan gitu. Sepental itu berupa gandum. Konhan apa nih? Komhan gandume. Fafi hadzal misal, maka kalau Indonesia indi kintaron urzan, kalau di Indonesia mempunyai satu pental urzan beras. Misalnya ya apa nih urzan beras? Atau apa nih sukaron gula nih. Fa fi hadzal misal pada dalam contoh ini
najidu kalimata kintor. Kita menjumpai lafadz kintor mubhamatan wa ghamidatan. Samar dan masih tidak jelas. Masih remang-remang gitu. Wa ghairu wadihin dan enggak jelas. Satu pental itu apa? Wala nadri akintarun min sufin, dan kita tidak tahu dan kita tidak tahu akintarun anoto itu satu pental min sufin dari bulu, dari apa jenis apa namanya, bulu halus sih namanya apa, kapas yang halus itu ya, kapas lah. Au min sairin utawa dari gandum juga sair. Karo kamah itu nek sair itu masih berupa, masih ada anunya, masih ada kulitnya, berarti apanya? Au min dzarratin atau dari jagung. Sepental jagung apa sepental beras, kan gitu. Atau sepental gula, enggak tahu. Faidatul takin taron komhan, kita mengatakan satu pental komhan apa nih, gandumnya, fakat zalal ibham, maka benar-benar hilang al ibhamu, kesamaran. Sing samar sing belum jelas itu ketok. Wang kasamal gumudu dan terjadi terbuka apa al gumudu kesamaran. Sing samar ketok jelas. Wa ta'yinul murad dan jadi jelas nyata apa al muradu yang diharapkan, maksudnya yang dimaksud di kalimat komhan dengan kalimat komhan. Walidzalika tusamma tamyisan. Maka dari itu kalimat komhan itu dikatakan namanya tamyiz. Dari sini ada pertanyaan. Kalau belum ada dilanjut. Faisal? Iskal Ustaz. Iskal. Ada muskilah Ustaz. Nah, biar. Saya tidak sependapat dengan apa takrif tamyiz di dalam kitab ini. Terus kita iskal di antaranya apa? Makanya aku tanya. Kan di situ maaf Ustaz, ke atas bentar, ke atas. Ini pengertiannya ini. Ismu nakiratin mansubun ja'al liyujila al ibhama. Saya ini belum tepat sekali. Karena apa? Karena tamyiz itu harus menyimpang makna min. Harus menyimpang makna min. Kalau hanya liyujilal ibhama, ini masih iskalnya masih banyak sekali. Contohnya ja'a as-sayyaratu ru'ja. Datang sebuah mobil, apa mobil itu ru'ja ngasih. Kan itu kan masih kan enggak mafhum. Makanya harus menyimpang makna min, yaitu menjelaskan isim sebelumnya yang sebagian dari isim sebelumnya. Boleh begitu, tapi nanti kalau kamu ditanya loh, ada loh tamyiz itu yang tidak menjimen makna min, ya memang kebanyakan harus menjimen. Si indi kintaron komhan apa kintaron min komhen, berarti minnya juga menjalilil bayan, penjelas. Tapi ada tamyiz itu tidak boleh disimpan menyimpan makna min. Ya Ustaz, kan kalau golib Ustaz, ini masalah golibul masalah. Kalau golibnya itu makanya ini nahwu ini ada yang memberi definisi itu mungkin karena makanya karena penulis buku ini itu berpendapat ada min yang tamyiz yang tidak menyimpan makna min. Misalnya ana aksaru min kamalan wa azzu nafara. Ana aksaru min kamalan wa azzu nafara. Ya tamyiz yang muhawal itu dari mubtada. Ai mali aksaru min malika.
Wa nafari a'azzu min nafarika. Nah, kan tamyiz kan tidak menyimpan makna min. Asalnya kan mali aksaru min malika. Asal ini aksaru minka malan. Malan asalnya mali aksaru minka. Tidak ada menyimpan makna min itu. Gitu loh maksudnya. Tidak apa-apa siapa namanya. Saisal kalau apa namanya yang nahu buku nahu kan mengatakan ismun mubayyimun ismun yubayyinum bimaknana ismun yubayyinun bimaknana gimana Alfiyah ismun bimaknamin mufassir apa mubinun fasara nakirah yunsabu tamyisan bima qad fasara. Ya itu juga benar ismun. Ismun bimaknamin apa ismun apa kapitannya? Ismun bimaknamin mubin. Ismun bimaknamin. Gimana? Lali aku. Ismun bimaknamin mubinun nakirah. Ismun bimaknamin mubinun nakirah. Ism yang bermakna min. Mubinun yang menjelaskan, nakiratan. Mubinun nakirah itu kan liuzilal ilma balgumut itu artinya. Yunsobu tamyisan dibaca nasab. Oh ini tamyisan menjadi tanwis. Bima qad fasara sebab lafadz yang mentafsirinya, yang menafsirkannya. Ya, cuma bedanya itu ini tidak ada ta'rif ini tidak menyimpan makna min. Terus nanti kan ada nanti ketemu definisi ini nanti kenapa kok tidak menyimpan makna min ini nanti ketemu gitu. Di definisi ini. Tapi umpama menyimpan makna min lebih jelas memang indi kintaron min qamhain menyimpan makna min. Kalau menyimpan makna min malah iskal lagi kalau ditanya kamu. Ya berarti membuang nasul khafid berarti apa namanya membuang huruf jar berarti. Nah, hukumnya apa membuang huruf jar ini? Takai malah bingung juga. Faisal, hukumnya apa membuang huruf jar ini? Boleh saja Ustaz. Boleh saja jawab. Nah, ya hukumnya hanya Jawa saja. Berarti nek ngono tamnya hanya Jawa saja, tamnya nggak perlu nek ngono berarti. Ya, perlu juga Ustaz. Kamu on cam toh ben ketok. Masa aku on cam kowe ora wajahku, aku karo wajahmu. Ganteng ngono, Sal. Orang nggo peci ra apa-apa, nggo peci malah lebih ganteng. Saya kalau nganggo peci keringetan nih loh, Sal. Terus ya wes, ya kan? Nah, ini kan dijelaskan sebenarnya definisi ini kan memang nahwu untuk belajar ya. Maka penjelasan ini nanti disusul oleh dengan contoh yang dijelaskan. Nah, ketika ada lafadz qamhan itu hilanglah kesamaran dan kegumudan itu wa ta'yinil muradu bikal wa ta'yinil muradu wa ta'yinul muradi dan wa ta'yinul muradi dan sudah jelasnya maksud di kalimat qamhan walidalika sama tamyiz. Aqsamut tamyiz, pembagian tamyiz. Tamyizun malfudun. Ini nanti ketemu. Tamyiz yang secara lafzi yang tersurat. Tamyiz itu tersurat. Sebentar ada WA dari validator penelitian. Ini turun. Saya tak, kalau saya buka SIPP, share screen saya kelihatan enggak nanti ya? Nanti. Nanti aja. Matur nuwun.
Terus tamyizun malfud, lafir yang terlafatkan, tersurat, ketok nanti. Yang dijelaskan itu kelihatan lafadznya. Ada yang dijelaskan itu tidak bisa langsung jelas kecuali kita memahami jumlah, memahami kalimat yang sempurna. Contoh uwa makana mufassiron lismin mubhamin malfudin, yaitu tamyiz yang yaitu matamyiz karena ono apa matamyiz, mufassiron itu penjelas, lismin mubhamin dari isim yang masih belum jelas, isim yang masih samar, malfudin yang terlafatkan, yang tersurat. Tamyizun malhudun, malhud itu tidak tersurat, maksudnya tersirat. Walladzi huwa ya tamyiz maskhud alladzi kang yulhadzu dapat dan bisa dipaham, pemahaman atau bisa disiratkan, dipahamkan minal jumlatil mubhamati dari jumlah yang masih belum jelas. Makanya jumlah nisbah. Jumlah kan kalimat yang sempurna. Min ghairi ayyudhkara, tanpa disebut. Enggak, jumlah, pemahaman jumlah kan nggak bisa disebutkan. Nggak jelas gitu. Nah, nanti penjelasannya nanti. Anwa'ut tamyiz al-malfud. Sekarang macam-macam tamyiz yang malfud. Malfud yang tersurat, yang jelas, yang dijelaskan apa. Pertama asmaul a'dad. Semua isim bilangan, semua isim bilangan itu tamyiznya malfud. Karena bilangan itu kan masih belum jelas. Terus dijelaskan dengan kata setelahnya. Mislu qaulillah idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ini ada Mahsunatul Afidah ada enggak? Ada Ustaz. Dibaca surat Yusuf mulai dari pertama Ada, Ustaz. sampai ayat 4 ini. Ada Ustaz. Dibaca ya. Bawa Quran enggak kamu? Kalau di HP-nya kan ada instalan kan? Agak cepet ah, iki sampai jam 8 tok. Maksudnya orang maca Quran itu gak sedep ngono lho Mas. Esuk-esuk ana baca Quran bareng toh. Ngapunten Ustazah, ini punya ngapunten Ustadz, niki sinyale Mahsunatul Afidah sedang terkendala. Mahsunatul Afidah posisi di mana? Yang pondok Ustadz. Nganu pakai punya teman yang tidak oh ya malah pakai punya teman yang itu yang sinyalnya tidak gantian loh maksudnya dipindah. Enggak bisa ya? Iya Ustadz, niki ngangge kadane April.
Ayo, Kak Swi. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا Loh, dari awal. Oh, dari Dari Alif Lam Ra. Iya Ustaz, iya Ustaz. Sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر 11 كوكبا والشمس والقمر رائدين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ya wes, pokoknya biar mendengarkan Quran sedikit. Karena kita mendengarkan, membaca itu satu ayat itu pahalanya banyak, apalagi tadi sampai 4 ayat. Ilkhala Yusuf li abihi, ketika berkata Yusuf Nabi Yusuf li abihi kepada bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ya abati wahai bapakku. Mandi dulu. Mandi dulu. Kenapa? Banam? Ajeng mandi, Papa? Mandi dulu deh. Ini roa itu, sesungguhnya saya, wahai bapakku, itu roa itu. Saya bermimpi, melihat fil manam. Roa itu fil manam, maksudnya mimpi ahada asyaron, yang 12, yang 11, 12. Apa nih kaukaban bintangnya? 11 kaukaban bintangnya. Fal ismul mubham huna wal adat ahada asaro. Isim yang mubham belum jelas tadi itu, tidak jelas. Itu adalah lafadz ahada asaro 11. Betam Yesua kaukaban dan tam Yesua kaukaban karena penjelas. Ay ahada asaro min kaukabin gitu ya. Muhammad Faisal ya. Nah ini kan iskal juga min itu juga sebenarnya. Makanya semua itu apa namanya ada celahnya definisi itu. Walaupun pernah belajar mantek enggak? Pernah Ustaz. Kamu pernah belajar definisi itu apa, atau al-haddu atau ta'rif itu apa? Ta'rif adalah tasawwur yang sesuai apa yang di kenyataan. Tasawwur rumah haqqaqahu Ustaz. Terus Tasawwur maksudnya syaratnya harus apa? Ada ta'rif atau al-haddu itu batasan, atau ta'rif itu definisi itu. Di antaranya harus memuat apa? Harus ada jamak dan manek. Iya enggak? Nah, ketika itu sudah ada jamaknya, ada maneknya, itu ya udah definisi. Misalnya definisi ini ya ada jamak, ada maneknya juga sudah. Cuma kurang lengkap saja begitu ya. Saim tuh wa mislu qauli Zuhair,
dan apa namanya perkataan syair Zuhair bin Abi Sulma ini, penyair jahiliyah. Kalau kamu nanti belajar syair, kita belajar adab harus, kalau mau pinter bahasa Arab tenanan ya harus belajar adab sastra Arab. Itu mengenal sastra mulai zaman jahiliyah sampai modern sekarang. Saim tutaka lifal hayati wa mayais. Saim tu pesimis. Takalifal hayati ing beratnya kehidupan. Berat karena berat hidup itu berat, akhirnya apa? Pesimis maksudnya tidak semangat menggebu-gebu gitu loh. Kurang semangat, kurang menggebu, kurang semangat, kurang menggebu-gebu. Karena takalifal hayati, taklif itu kan beban. Beban itu kan berat biasanya. Ya, beban itu mesti berat ya. Makanya dalam Al-Quran la yukallifullahu, tidak membebani. Tidak membebani, la yukallifullahu, membabi siapa? Nafsan. Tidak membebani nafsan. Nafsan yang jiwa atau raga. Ya tidak membebani seseorang. Terus takalifal hayati yang berarti kehidupan utawa keletihan. Sama itu letih atau bosen, jemu, lelah, optimis karena sudah pesimis gitu. Karena beratnya kehidupan ini, bosan, lemah, pesimis. Waman yais samanina. Waman yais, dan siapa orang hidup. Waman dan siapa wong yais hidup sopoman samanina ing dalam 80, ing 80 apane haulan tahune la abalaki yasamu. La abalaki. Inilah abalaki ini jadi jumlah mudhari'ah kayak. La abalaki, kamu tidak mempunyai bapak. Tidak ada bapak lagi bagimu, yasamu, maka letih gitu. Orang yang hidup lama sampai 80 tahun, la abalaki kan, bukan la ubali kan. La abalaki, tidak ada bapak bagimu, yasamu. Yasami apa yasamu? Yasam. Yasam maka bosan, letih, lesu atau pesimis. Lafat samanina haulan itu, samanina itu adat. Adat itu bilangan itu hitungan. Haulan tanggal. Ketika ana lafat samaninan fal ismul babuna wal adat samanina wa tamyiz wa haulan. Wa fanajidu anna tamyizahuna yufassirul adat wa yumayyizuhu, menjelaskan bilangan dan membedakan. Ya menjelaskan juga, membedakan itu. Wa mislu qaulillah walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajlidu 80 jaldah. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang Roma yarmu, membalang atau membalang. Itu menuduh al-muhsanat, menuduh dengan membalang dengan omongan, ini menuduh ya. Ini berarti jenenge apa? Majas ndak ini? Roma kok diartikan menuduh. Kan yadhunnuna kudune menuduh ya. Siapa namanya? Faisal. Yarmunya kok di arani menuduh bang ya, Roma yarmi itu membalang kok. Membalang dengan omongan gitu. Majas istiarah Ustaz. Istiarah ya. Walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang apa ini tausiud dilalah, perluasan semantik makna gitu atau gitu. Ini kajiannya dalam kalau kita belajar semantik, belajar balaghah. Walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh
berzina orang-orang zina muhson. Apa zina muhson? Zina muhson itu orang yang sudah nikah, sudah kawin, sudah merasakan nikmatnya nikah kawin kok berzina, itu namanya zinanya zina muhson. Kalau mudah-mudahan dilindungi Allah ya. Malam yaktu, kita minta perlindungan kepada Allah. Kita tidak boleh sombong. Itu loh orang itu zina, jangan begitu. Itu karena semua itu karena khilaf, semua ada setan, hawa nafsu itu ada yang bisa membendung dan ada yang tidak bisa. Sumalam yaktu, kemudian tidak mendatangkan sopo alladzina yarmuna, sopo alladzina lam yaktu bi arbaati syuhada, dengan 4 saksi. Bi arbaatin apa bi arbaati? Asal. Bi arbaati. Nah, kenapa? Karena isim ghairu musyarraf, Ustaz. Kok iso? Ora iku Enggak karena idofah, Ustaz. ngono ya. Karena di bilangan 3 sampai 10 itu diidofahkan dan mudhof ilainya harus jamak yang berbeda secara mudzakkar dan muannasnya dengan adatnya. Begitu toh? Bi arbaati syuhada. Kenapa kok dibaca syuhada? Iki yo jawab mau Barbati syuhada afajliduhum, maka rajamlah, jilidlah mahum ing ladzina yarmuna samanina jaldatan, dengan 80 lemparan jilidan. Lafat samanina itu adat, jaldatan penjelas. 80 apa kan? Sal. Sekarang kalau kita bicara iskalnya min tadi. Ketika samanina jaldatan, samanina min jaldatin bi arbaati syuhada'a. Lah ini diidhofahkan. Padahal sama-sama bilangannya loh ya. Nah, gini masalah ming ya Ustaz ya. Ming itu adalah ming tik'ah, yang dimaksud itu ming dari bagian dari isim sebelumnya. Enggak semua ming kan ada banyak, ada ming bayang, ada ming ya banyak ming kan. Enggak semua ming itu min lil tabaid, min lil bayan, min lil ibtida. Yang dimaksud ming ditamyiz itu ming tik'ah, yaitu ming bagian dari isim sebelumnya. Berarti min lil tabid. Dia Ustaz ya. Loh. Gak min lil bayan malah. Lihat apa siakul kalamnya Ustaz. Lihat siakul kalam. Ya wes, asmaul maqadir. Ukuran. Isim-isim yang berupa ukuran itu juga menjadi tamyiz yang malfuz. Tamyiz yang jelas, lafadznya yang ditamyizkan. Wa yuqsadu bi, yang dimaksud bi dalam asmaul maqadir, ukuran, mayadulu ala miqdarin mundabitin, yaitu sesuatu yang menunjukkan ukuran tertentu, yang tertentu. Contohnya waznan, wazan timbangane, wakailan dan ukurane, wa masahatan dan luasnya. Takaran kailan itu gak ukuran. Wakailan dan takarannya. Wa masahatan dan lebarnya, panjang lebar, masahah itu luas. Al-waznu timbangane, misalnya istara itu kilo inaban. Saya membeli 1 kilo inaban, anggurnya. Kilo min inabin gitu kalau. Sekarang al-masahah, panjang lebar. Ukuran. Indi faddanan qatnan. Indi faddanun qatnan. Indi, saya mempunyai faddanan
satu fadan, berapa meter satu fadan itu ya. Satu fadan itu 1 meter persegi. Mungkin gitu ya. Satu fadan 1 meter persegi, kutnan. Kutnan kapasnya. Kapasnya mempunyai atau fadan itu boleh 1 meter persegi, boleh ukuran luas, panjang luas itu kan kalau di Jawa itu kan ada persegi, ada 1 hektar kan gitu. Mungkin 1 hektar ini. Saya mempunyai 1 hektar kutnan. Pohon apa namanya? Kutun itu apa? Di Mesir itu terkenalnya kan cotton, kapas. Pohon kapas. Terus ukurannya takarannya kilo. Tata sodak, bersodakolah, biardabin dengan beberapa kilo. Beberapa ardab itu 1 ardab, 1 takaran, 1 tempat gitu. Takaran menggunakan Arab 1 takaran, 1 wadah ngono ya. 1 wadah, 1 takaran, panci, 1 panci nek ngomong Jawa, nah, pokoknya kalau di Jawa panci lah. 1 sok misalnya. Komhan gandumnya. Kan. Jelas toh? 1 ardab apanya, 1 panci apanya, 1 hektar apanya, 1 kilo apanya kan gitu. Asbahul maqadir. Sekarang yang menyerupai ukuran. Wa yuqsadu biha, yang dimaksud menyerupai takaran adalah matadul ala miqdarin ghairi mundabitin, menunjukkan takaran yang tidak jelas, yang tidak terbatas. Waznan aukelan masakatan, baik timbangan, takaran dan ukuran. Walam yata'arafin nasu ala istiqmaliyah. Walam yata'araf, dan tidak terbiasa, tidak terkenal, tidak mengenal annasu orang ala istiqmaliyah untuk menggunakan. Tidak terkenal untuk menggunakan. Misalnya mislu qaulillah. Surat Zalzalah, hafal kan sobat sini? Mas Sunah, surat Zalzalah hafal kan? Langsung, nggak usah buka. Ya wes. Mulai awal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa ana ala dzalika minasyahidin asyakirin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal semisqala dzarrah, seukuran dzarrah. Zarrah itu mungkin atom katanya, makna pokoknya kecil lah, ukuran kecil gitu. Khairan apa nih? Khairan kebagusannya yarahu, maka lihat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu, melihat. Yang beramal jelek
sebiji zarah, maka juga melihat. Fakulun min khairan basaran tamyiz. Lafat khair dan saron itu kan tamyiz. Ini dari lafat yang kayak ukuran sebesar biji zarah, misalnya, atau sebesar atom. Nah ini kan ukuran wong tidak pernah menggunakan toh. Enggak 1 kilo, enggak 2 on, enggak panjang, enggak 3 meter, enggak 1 panci. Ya ini ya kayak ukuran lah, ukurannya segitu gitu. Hukmut tamyiz malfuz. Nah, ini loh tak pertanyaan siapa namanya? Faisal sudah ada. Tapi tidak apa-apa, Faisal kritis duluan, tapi kan karena belum lihat semua ya enggak apa-apa. Saya mengikuti aja kok. Soalnya hukmut tamyizil malfuz. Hukumnya tamyiz atau i'rab tamyiz apa nih? Ini bahasa Jawa. Penjelas, keterangan. Yang malfuz yang jelas di lafadznya, yang di lafadz yang dijelaskan itu ada di lafadz itu, tidak pemahaman dari kalimat. Ya juzu boleh nasbuhu menasabkan tamyiz malfuz kama taqaddama seperti penjelasan yang sudah lewat tadi itu. Wa kama ya juzu dan boleh juga jarruhu mengejarkan tamyiz malfuz biharfi jarin min biharfi min dengan huruf min. Au jari bahkan au jari atau dijarkan bil idhofati sebab idhofah. Arba'at asyur kan juga idhofah ya. An-nasbu misalnya indi kintaron kutnan. Saya mempunyai 1 kuintal kutnan. Oh, dinasabkan. Boleh bimin jermin indi kintaron min kutnin. Boleh indi kintaru kutnin. Oh, ini yang ditanyakan. Siapa? Faisal sudah dijawab Musannabe. Makanya saya tadi bilang ini karena nahwu ini untuk belajar ya. Ini sudah untuk pembelajar. Kalau kita kembali ke Alfiyah itu sudah karya monumental. Tidak untuk diajarkan ke mahasiswa dan siswa gitu saya. Bagus orang yang pintar, pintar gitu. Nah, tapi juga yang nulis ini juga enggak pernah belajar Alfiyah gitu Sal ya. Tuh bagus Sal. Apresiasi. Boleh mengkritik lah ya. Kalau masalah konsep jamek mangek ya Ustaz. Kalau di usul fikih sama di mangkek itu kayaknya hampir sama. Kalau di jamek mangek ketika takrif ada mangek berarti takrifnya akan menimbulkan al-mutawahamah. Al-mutawahamah yang enggak fatal sih Ustaz. Masih menimbulkan al-mutawahamah kan takrif ini kan bukan kamilah. Tidak menjadi takrif yang kamilah. Terus yang masalah tamyiz ming ya Ustaz. Berarti ada suatu tamyiz yang tidak menyimpang ming berarti Ustaz. Atau bagaimana? Kok dibedakan? Iya ada. Yang tadi nanti kan ada nanti ketemu nanti tidak boleh ada, enggak usah ditakdirkan min itu ada nanti. Dan sama tamyiz itu. Masalah adat tadi Ustaz, masalah tamyiz adat. Tidak semua adat itu menjadi tamyiz. Tadi idhofah tadi. Karena yang menjadi tamyiz adalah adat adat 11 sampai 99. Kalau 1 sampai 10 tidak menjadi tamyiz. Belum dijelaskan Ustaz. Belum dijelaskan? Ya yang masalah adat yang 11 sama 99. Oh, kamu tanya tadi. Menambahi Ustaz. Oh, nambahi. Oh, kamu nambahi. Ya, bagus. Adat yang 3, kalau adat 1 dan 2 itu sama. Indi kolamun wahidun. Indi kitabun wahidun. Indi kitabani isnani. Kan gitu ya. Wah, kok udah hampir jam 8. Yang jelas no. Ini nanti jam 8 masuk Zoom ya, yang jam 8 ada metode apa? Jam 8 sama Buna itu apa? Media pembelajaran Ustaz. Ada masuk Zoom jam 8 ya? Iya Ustaz. Waduh piye iki?
Sepertinya ini direkod, nggak apa-apa nanti mungkin kami lihat rekodnya Ustaz. Iya, oke direkod. Ginanjar masuk jam 8 ya? Buatan Ustaz. Tidak Nah, Ustaz. nanti masih bisa ngerekod toh? Masih Ustaz. Tinggal sedikit Pak. Ini udah halaman ketiga ini. Yuk, masih ada 5 menit, ikut 5 menit. Tambihun. Like nufariko. Nanti debatnya nanti asal. Ini tak anu saya. Tambihun. Like nufariko bainal hal wa tamyiz fanajidu anal hal yatadzamanu maknafi amat tamyiz fa yatadzamanu maknamin. Ini loh Sal. Musonaf ini juga mengakui bahwa tamyiz itu mempunyai makna min. Tetapi hal itu mempunyai maknanya fi. Kemarin sudah kan hal. Ya, Ustaz. Kemudian misalnya ja'a Muhammadun masruron. Ini kalau ditakdirkan fi sururin. Istara itu kintaron kutnan ditakdirkan min kutnin. Ini di bawahnya ada ya. Itu terus sanian anwa'ut tamyiz al malhud. Sekarang tamyiz yang malhud, yang mubham, yang perlu penjelasan. Itu penjelasan dari menjelaskan lafadz yang masih samar dari jumlah atau dari kalimat, dari kalam. Tamyizun nisbah. Apa yang yaitu tamyiz nisbah? Tamyiz malhud itu tamyiz nisbah. Tamyiz malhud itu tamyiz nisbah, yaitu pemahaman dari kalimat. Makana itu tamyiz mufassiran, yaitu tamyiz mufassiran itu menjelaskan li jumlatin mubhamat nisbati kepada jumlah atau kalimat yang tidak jelas nisbahnya. Nisbah itu pemahaman dari dua kata, itu namanya nisbah. Misalnya hada'a Muhammadun nafsan. Hada'a tenang, santai. Perangkainya bawaannya itu santai. Muhammadun Muhammad, apa nih yang santai? Nafsan jiwanya. Berjiwa santai. Asalnya ini kan hada'a Muhammadun loh. Yang tenang apa dari Muhammad itu? Kan menjelaskan nafsan. Asalnya hada'a nafsu Muhammadin. Nafsul mahat itu tamzir muhawal. Asalnya ya nanti dijelaskan juga, tapi tak jelaskan dulu. Fa inna nisbatal hudu, pemahaman hudu ketenangan ila Muhammadin kepada Muhammad itu mubhamatun masih samar. Loh, tenang apa nih? Kan gitu. Loh, kok ditutup saya? Dibuka toh? Mi? Hah? Itu ditutup saya kok pintunya. Iya. Terus pemahaman hudu tenang apa nih ila Muhammad pada Muhammad apa toh? Mubhamatun belum jelas. Tahmil asya kasirah, memungkinkan banyak masalah, sesuatu yang banyak masih ambigu gitu loh, belum bisa paham. Sing tenang apa toh Muhammad itu? Sing tenang jiwane apa tenang ngakale, apa tenang berjalannya tenang. Sumainaka ida azal tabibaman. Kemudian kamu apabila innaka qad anzala bibaman, sesungguhnya kamu telah menghilangkan kesamaran itu bikaulika dengan perkataan nafsan. Oh, jiwanya. Yang tenang itu jiwanya. Ini contoh satu. Yang qasmu tamyiz malhud atau tamyiz nisbah, tamyiz malhud itu tasmun nibah. Tamyiz pemahaman dari kalimat. Ila muhawalin min fa'ilin. Pertama, pindahan dari fa'il. Asalnya fa'il. Kayak seperti hada'a Muhammadun nafsan, ini asalnya fa'il. Asalnya hada'a nafsu Muhammadin. Hada'a tenang. Nafsu Muhammadin, jiwanya Muhammad. Pindahan dari fa'il kan ini. Mislu qaulillah qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su sayba wa lam akum bidu'aika rabb
rabbi syaqiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu. Ketika Nabi Zakaria mengatakan Rabbi wahai Rabbku ini sesungguhnya saya wahanal azmu lemah, al azmu tulangnya. Orang yang sudah tua itu tulangnya semakin lemah, bayi lemah, orang tua. Kamu kuat kalau sudah menginjak 40 seperti saya ini 40 lebih 46. Ini lemes kabeh tulangnya. Mini dariku wasta'ala dan sudah menyala, sudah kelihatan menyala-nyala ar-ra'su kepala lu. Kepala menyala apa nih gitu loh. Apa nih saiban ubannya. Oh, lafaz saiban. Asale wasta'ala syaibur roksi dan menyala ketok putih apa syaibur roksi ubannya kepala. Nah, makanya fakal limatu syaiban tamyizun muhawalun an fa'ilin tamyiz pindahan dari fa'il wasbal aslu ista'ala syaibur roksi. Fasaibu asluha fa'ilun asale fa'il. Seperti nafsan ini tadi hada'a Muhammadun nafsan asali juga fa'il hada'a nafsu Muhammadin. Terus wa mislu toba nafsun Muhammadun nafsan. Toba beruntung bejo. Nah, nafsu Muhammadun Muhammad yang bejo apa nih toh? Nafsan jiwanya wis berjiwa bejo. Asluha tobat nafsu Muhammadin. Asalnya fa'il toh. Hada'a tadi juga. Sekarang muhawalun an maf'ulin. Muhawal pindahan dari maf'ul bih. Wa fajjarnal arda uyuna faltaqal ma'a ala amrin qad kudir. Wa fajjarna dan memancarkan al ardo ing sapa kita al ardo ing bumi atau memancurkan dengan cara diduduk atau diapa. Uyunan beberapa air matane. Nah, ketika kita wafajjarnal ardul uyuna kita memancarkan bumi air mata berasale wafajjarna uyunal ardi asalnya gitu pindahan dari maf'ul bih. Fa kalimatu uyunan tamyizun ikut tamyiz muhawalun pindahan an maf'ulun bih dari maf'ul bih wal asru wafajjarna uyunal ardi. Inna uyuna maf'ulun bih karena lafaz uyun ini sebagai maf'ul bih. Contohnya gharastul ardo sajaron. Gharastu menanam al ardo ing bumi apa nih sing ditanam yang saya tanam arod sajaron pohon nih. Gharas asale gharastu sajarol ardi. Saya menanam pohonnya tanah. Menanam atau memelihara terus menyiram memelihara ya menyiram menanam. Terus muhawalun an mubtada'in pindahan dari mubtada wa mayati ba'da af'al tafdhil. Kalau ada tamyiz setelah af'al tafdhil itu aslinya mubtada. Mislu qaulillah wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aksaru minka malan. Masih 54. Kok belum pada keluar? Jadi 8. Wa ana aksaru minka malan wa azzu nafaron. Wa kana lahu dan ada lahu baginya samarun apa buah-buahan. Faqala li sabihi. Ia yang dia dalam surat Al-Kahfi itu yang mempunyai banyak harta, banyak buah-buahan yang dibanggakan zaman dulu buah. Faqala li sabihi ketika mengatakan padanya wa huwa yuhawiru, dia menghitopinya, dia bermuhawarah, berdialog dengan temannya, ngomongnya bi ana aksaru minka malan wa azuna faron. Ana sesungguhnya saya aksaru itu lebih banyak minka dari kamu malan apane hartanya wa azu dan lebih mulia apane nafaron kelompoknya atau bolo kurawani atau golongane. Fa kalimatu malan kalimat mal tamyizun muhawalun an mubtada. Tamyiz yang pindahan dari mubtada asalnya mubtada li'annahu waqi'um ma huwa ala wazni af'al tafdhil ba'da ma huwa ala wazni af'al tafdhil karena jatuh setelah
lafat yang berwazan af'al tafdhil yaitu aktsara. A'azza af'al tafdhil wazan af'ala yaitu lafat aksara. Ana aksaru. Terus wal aslu mali aksaru min malika. Mali aksaru min malika. Terus wa kalimatu nafaron tamyizun aidon dibuka ba'da azza karena jatuh lafat azza af'al tafdhil juga wal aslu nafari azzu min nafarika. Hukmut tamyil maskhut. Tamyiz malhut itu yajibu nasbu daiman, wajib dibaca nasab selamanya. La yajuzu jarhu bimin, tidak boleh dijarkan dengan min. Oh kan definisinya Faisal tadi saya tahu definisinya Faisal yang dibaca itu gitu. Kan harus di min tamyiz itu yang dijarkan dengan min. Ini ada tamyiz yaitu tamyiz mahud, tidak bila dijarkan la yajuzu jarhu bimin, tidak boleh dijarkan dengan min, awil idhofati atau diidhofahkan. Muhammadun aksaru ilman wa akbaru sinan. Contoh itu fakta takdir ilmu Muhammadin aksaru wa sinnu akbaru. Fanajidu anakulan min ilmin wa sinnatin mubtadaun. Nah, kan Muhammadun aksaru ilman wa akbar aksarus ilman wa akbaru sinnan. Muhammad lebih banyak ilmunya dan lebih besar atau lebih tinggi umurnya. Lebih banyak umurnya. Fatakdir ilmu Muhammadin aksar wa sinuhu akbar. Wallahu alam. Ini kinayatul adat tentang kam, kain, kaza, bid'un. Nggak usah saja. Yang penting tamyiz tahu. Sudah sampai segini. Sudah jam 8 lebih. Yang mau out silakan. Tamyiz sudah selesai. Tinggal mengerjakan tugas yang ada di Elena. Kalau sudah itu belum? Sudah divalidasi belum pertemuan hari ini? Sudah, Ustadz. Terima kasih. Yang Rambel yang satunya? Yang jam 10? Sudah belum ya? Oke, ada pertanyaan? Faisal sudah belum? Sudah keluar belum Faisal? Sal? Sudah keluar. Sudah? Sudah. Maksudnya kan ini sudah selesai, bisa kita biar dialog, diskusi. Gitu. Enggak, kalau diskusi tengah-tengah nanti temennya nggak nyambung, materinya nggak selesai. Kalau materi sudah selesai kan wes bebas, yang mau mendengarkan silakan, tidak mengganggu gitu loh kan. Nah, bagus. Ya nanti kasih tahu saja. Nanti kalau kita diskusi di akhir saja biar nggak mengganggu. Ya, tapi bukan diskusi juga sih, menambahi dia. Cuma kalau di tengah-tengah tadi itu nanti nggak habis gitu. Sebenarnya kalau masih kita lanjutkan tadi, biar nanti lebih paham. Kalau ada diskusi nanti akan lebih paham semua. Teman-teman yang belum paham ikut paham kalau ada diskusi dialog. Kalau hanya penyampaian materi teori gini aja ya, kalau kita berdiskusi kan ada mikir, sama-sama mikir gitu. Jadi ini teman yang, oh ngono ya gitu. Yang pahamnya kurang paham 100% menjadi 100%, yang baru 50% bisa nambah. Minimal itu. Ada pertanyaan enggak yang lain? Kalau enggak ada saya akhiri, kalau ada saya jawab. Pertanyaan Ustaz. Siapa ini? Sinta. Sinta siapa? Sinta Nuriah ya? Tamyiz itu berupa isim jamid ya Ustaz? Tamyiz kebanyakan memang berupa isim jamid. Karena ya masdar ya ada sih, cuma sedikit. Tapi karena tamyiz itu penjelas, yang di masalah kan yang penjelas biasanya kan kata benda. Misalnya miskola dzarratin khairan. Nah, ini khairan ini kan bukan isim jamid toh. Syarron, khair, sesuatu yang bagus, isim fa'il malah. Ya kan? Atau sifat musyabihat malah ya. Ya harus tergantung. Tapi yang penting berupa isim. Isim boleh jamid, yang kebanyakan yang jamid. Gitu kan. Kalau takaran, timbangan, itu sing ditakar kan sing benda jamid toh. Gitu Sinta Nuriah ya. Kalau kayak khairun, saron ini kan tadi tamyiz ukuran gitu. Ukurannya spiro, sa'darroh.
setara kebaikan, satu taruh kesopanan, kesopanan. Kan kebaikan, syarran ini kan bukan jamid. Nah, seperti lafaz kaukaban, haulan, tahun, semua ya nama. Yang ditimbang, yang diukur, yang sepanci itu yang diukur, yang ditimbang, yang ditakar. Nah, itu kan mesti hal-hal yang jamid, benda itu. Gitu. Yang lain selain Sinta Nuria, Ginanjar ada pertanyaan? Ada Ustaz. Silakan. Nah, yang di ayat tadi biar baati syuhada Iya. itu syuhada itu i'rabnya apa Ustaz? Biar berarti syuhada idhofnya mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih, syuhada ini dibaca nasab karena ada dibaca alamatnya fathah, dibaca jar tapi alamatnya fathah karena isim ghairu munsharif. Mana munsharif ini alif mamdudah. Ya kan ada alif mamdudah, yang ada alif panjang toh di sini di belakang. Mudhof ilaih. Misalnya arba'atu kutubin. Arba'atu kutubin ini diganti kutub. Bin aja. Bilangan tadi Faisal itu sebenarnya mau menjelaskan bilangan 3 sampai 10 itu diidhofahkan setelahnya. Misalnya indi khamsatu utawa khamsa kutubin. Indi khamsu kutubin. Kalau indi khamsatu sing ana sapa samaratin, khamsu samaratin, 5 buah. Atau khamsu fawakiha. Khamsu fawakiha karena asalnya fakihatun mu'annas. Berarti kalau menjadi tamyiz harus berbeda. Makanya ini arba'atu. Asalnya kan syahid, laki-laki toh. Makanya arba'atu syuhada. Kalau ini perempuan ya bi'arba'ati nisa, bi'arba'i kalau nisa. Kalau ini syahidat berarti bi'arba'i syahidatin. Itu Ginanjar ya. Ya Ustaz. Ada lagi? Ini khusus adat, nanti kalau waktunya ada nanti terakhir masuk ke adat. Atau minggu depan masuk ke adat ma'dud. Ya seminggu depan adat ma'dud aja deh. Pertemuan ke-12. Diingatkan ya nanti adat ma'dud minggu depan. Dari Senin saya diangkatkan biar saya tak men-split ini PDF ini adat ma'dud. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Gitu dulu ya, ini sudah jam 8 lebih, saya persiapan mau berangkat kampus saya. Ya Ustaz. Terima kasih. Belum pernah ke UNES ya? Ginanjar di mana ini? Di rumah atau belum ke UNES? belum Ustaz. Waduh, mahasiswa rumah. Ya enggak apa-apa ya. Mahasiswa rumah. Minggu depan adat ma'dud aja biar jelas. Biar tahu. Oke, terima